Kita ada di segmen terakhir di arah Angin TVRI. Saya langsung ke Pak Tulus. Pak Tulus menanggapi apa yang kemudian sudah diungkapkan tadi Pak Irfan ditambahi oleh Pak Trubus terkait dengan OJK yang melampaui kewenangannya. Harusnya co-payment ini adalah kewenangan dari pihak perusahaan asuransi. Ya, makanya itu kan di awal tadi kan sebenarnya kami minta agar surat edaran tersebut direview. Direview. Ya, syukur-syukur dibatalkan dan kemudian OJK kembali ke Khitoh untuk melindungi konsumen. Karena OJK dibentuk itu untuk melindungi konsumen jasa keuangan. Nah, dan juga kami merasakan fungsi-fungsi OJK dalam pengawasan terhadap industri keuangan dan kemudian kepada perlindungan konsumen itu juga masih lemah. Karena dari data-data pengaduan yang ada di lembaga konsumen justru pengaduan jasa keuangan yang tinggi, paling tinggi. Nah, ketika ini masalah pengaduan jasa keuangan tinggi, kami mendalilkan bahwa pengawasan oleh OJK masih minim. Pengawasan minim? Ya, karena di lembaga konsumen lain di dunia itu produk keuangan itu rendah. Ya, tapi di kita masih sangat tinggi, padahal sudah ada 12 tahun OJK. Nah, itu ada apa gitu. Nah, kedua, terkait dengan asuransi kesehatan tadi dengan menerapkan co-payment. Di beberapa negara tadi sudah disebutkan, ya, sudah tetapi diterapkan. Mekanismenya saya kira berbeda ya. Mekanisme berbeda? Menurut saya berbeda, karena kalau ingin memitigasi resiko atau agar tidak overutilisasi ataupun fraud, ya sebenarnya kan, misalnya nih karena kita ngomong kesehatan, di beberapa negara dan juga bahkan di Indonesia ada sebagian industri asuransi yang menerapkan premi yang lebih tinggi kepada peserta atau anggota atau konsumen yang dia merokok. Ya, karena apa? Karena dia ketika merokok berarti resikonya lebih tinggi dibanding orang yang tidak. Maka kamu preminya lebih tinggi. Bahkan misalnya di Iran itu asuransi untuk apa? Seseorang yang harus memiliki sepeda motor, dia harus punya asuransi yang double karena resikonya tinggi. Jadi tidak membebankan berupa co-payment atau cost sharing. Nah, ini yang saya khawatir nanti kalau ini juga diterapkan di sektor JKN kita dengan adanya cost sharing gitu. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh. Dan tadi saya katakan bahwa ini kami menjadi lebih menduga bahwa ini ada desain, ada by design untuk semacam mengangkat kembali peran asuransi kesehatan setelah munculnya JKN. Karena memang ketika JKN muncul, asuransi kesehatan ini mengalami semacam downgrade. Karena kemudian migrasi orang, ngapain saya asuransi kesehatan, sudah ada BPJS kesehatan. Walaupun mungkin dengan segala plus minusnya. Tapi kemudian yang ikut asuransi kesehatan adalah orang-orang yang lebih daya belinya lebih baik, income-nya lebih baik. Dan kemudian maka juga lahir JKN Kris, satu kelas yang untuk sektor asuransi kesehatan ini menampung migrasi bagi kelas 1 yang merasa tidak puas ikut JKN Kris karena kemudian saya membayar kelas 1 tapi ternyata diberi pelayanan di kelas 2. Ya, karena Kris satu kelas itu berarti kelas 2. Dan yang kelas 3 nanti naik. Itu yang kemudian ada ketidakadilan dua lini. Untuk kelas 3 naik secara sepihak dengan iurannya, dan kelas 1 iurannya tetap tapi dikasih kelas 2. Oke, baik. Pak Tulus, artinya dari FKBI sendiri mengharapkan tadi di review atau memang sudah ditiadakan sajalah untuk co-payment ini? Begitu atau seperti apa? Ya, sebenarnya kami yang selalu sering saya katakan di berbagai forum, justru yang sangat mendesak itu adalah bagi OJK itu mereview kontrak-kontrak standar dari industri asuransi. Dan ini juga diusulkan oleh ahli hukum perbankan waktu itu bahwa sebaiknya OJK mereview kontrak standar di dalam polis-polis asuransi sehingga bisa mengantisipasi adanya tadi fenomena 3D di Amerika, yang ini juga terjadi di Indonesia. Karena kenapa kemudian rasio orang berliterasi asuransi di Indonesia itu rendah? Karena ada distrust, ya. Karena nanti ujung-ujungnya saya tidak bisa klaim dengan berbagai alasan. Nah, itu yang kemudian harusnya bisa dibentengi oleh OJK sebagai pelindung konsumen untuk agar itu tidak dilakukan oleh industri asuransi dengan dalih-dalih yang
diformulasikan dalam polis asuransinya. Baik, kalau pengaduan terkait dengan skema co-payment ini tinggi di FKB? Ya tentu saja ini menjadi kegelisahan masyarakat karena kemudian tadi ada ketidakadilan karena kemudian yang seharusnya menjadi beban industri ditransmisikan menjadi beban konsumen walaupun sebagian. Gitu. Baik, Pak Irfan tanggapannya singkat saja. Ya, co-payment ini tujuannya baik ya, artinya berbagi beban antara nasabah dengan perusahaan asuransi karena prinsip asuransi itu kan gotong royong. Jadi berbagi beban antara perusahaan asuransi dan nasabah dan antara nasabah dengan nasabah yang sakit dengan nasabah yang sehat, nasabah yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah, itu jadi ada cross subsidi di situ. Nah, co-payment itu tujuannya juga seperti itu, artinya membebankan sebagian klaim itu kepada nasabah. Tapi kemudian menjadi tidak adil kalau co-payment itu harus diberlakukan kepada seluruh perusahaan asuransi. Karena tidak adilnya ada perusahaan asuransi yang untung sehingga dia tidak perlu mengenakan co-payment, tapi ada perusahaan asuransi yang merugi karena praktek-praktek underwriting-nya yang kurang profesional sehingga dia merugi, maka dia mengenakan co-payment. Jadi co-payment ini tidak bisa dilakukan standarisasi. Co-payment itu berlaku untuk perusahaan yang memang membukukan kerugian yang besar dalam asuransi kesehatan sehingga dia mengenakan co-payment. Tapi bagi perusahaan yang untung, dia tidak perlu mengenakan co-payment. Co-payment ini menjadi tidak adil karena berlaku untuk semuanya. Disinilah OJK melebihi ke otoritas yang seharusnya tidak dilakukan pada tingkat operasional perusahaan begitu. Berarti kalau di luar negeri itu tidak berlaku bagi semua perusahaan asuransi swasta begitu ya? Ya, co-payment di sana berlaku, tapi berlaku juga untuk BPJS seperti kita di sini, seperti public health gitu ya. Berlaku co-payment seperti public health di Amerika, di Jerman gitu. Tapi itu ada mekanismenya, ada cost sharing, ada jumlah-jumlah tertentu yang bisa dibebankan, ada yang tidak gitu. Baik, Pak Irfan, artinya bagaimana memungkinkan begitu penerapan dari co-payment ini secara progresif yang tentunya berbasis pendapatan kemudian bisa menjadi jalan tengah di antara surat edaran yang sudah berlaku ini? Ya, jalan tengahnya kalau itu co-payment sudah diterapkan oleh pemerintah, maka yang perlu dimintakan dari industri sekarang adalah mengembalikan premi yang sudah dikenakan kepada nasabah itu kepada nasabah. Mengembalikan premi? Mengembalikan sebagian premi. Sebagian premi? Iya, diskonnya lah. Diskon. Karena dia ikut menanggung beban, maka nasabah berhak untuk mendapatkan diskon premi. Penurunan premi itu artinya? Penurunan premi. Baik. Itu berapa persen kemungkinan kalau bicara hitung-hitungannya Pak? Ya kalau sekarang co-payment-nya 10%, ya preminya juga paling sedikit 10% yang harus dikembalikan kepada nasabah gitu. Tapi memungkinkan hal itu terjadi begitu ya? Itu mungkin saja dan itu sudah dijanjikan oleh asosiasi asuransi. Tapi lagi-lagi malam ini mereka nggak tampil di sini. Ini yang kita perlu dengar dari mereka. Kita juga berusaha untuk mengundang salah satu perwakilan dari asuransi, namun ternyata tidak ada yang berkenan. Jadi sekali lagi co-payment ini adalah kebijakan underwriting masing-masing perusahaan. Sama halnya kebijakan premi. Itu kan kebijakan perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang punya customer base yang besar sehingga dia bisa menekan premi. Ada perusahaan yang punya customer base yang kecil sehingga dia harus mengenakan premi yang besar gitu kan. Dan akibat dari itu loss rasionya menjadi tinggi. Kalau loss rasio tinggi dia harus kenakan co-payment. Tapi kalau yang loss rasionya rendah dia tidak perlu kenakan co-payment gitu. Baik. Ya, Pak Trubus, evaluasi terhadap OJK dan juga menambahkan apa yang kemudian diberikan tadi statement dari Pak Irfan dan juga Pak Tulus. Iya, menurut saya nih OJK perlu tidak saja mereview ulang, tapi perlu melakukan pelibatan publik secara luas ya, agar persoalan kebijakan yang kita sebut tadi sebagai co-payment itu benar-benar tidak ada pihak yang selalu diuntungkan gitu. Karena kekhawatiran kita kan tadi misalnya Pak Irfan jelaskan kalau asuransi, nah asuransi yang kaya yang sudah mapan mereka diuntungkan gitu. Karena kan tapi
bagi mereka, karena mungkin mereka nggak perlu co-payment, sebenarnya kan mereka sudah untung ya. gitu ya. Tapi kan ini untuk yang kondisi kembang kempis gitu ya perusahaannya. Lah ini yang dengan co-payment ini kan kemudian dia sebenarnya ada juga nilai-nilai positif di mana kemudian mereka harus survival of the fittest gitu. Jadi bagaimana dia bertahan menghadapi situasi perubahan-perubahan. Karena gimana pun juga asuransi ini kan sangat tergantung pada situasi nasabah kan. Nasabah ini sangat tergantung dengan situasi kondisi ekonomi yang berkembang kan gitu. Nah, yang kedua menurut saya memang apa yang disampaikan Pak Irfan dan Pak Tulus tadi menjadi gambaran bahwa OJK itu arogansinya harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, artinya perlu juga mengkaji bagaimana agar kebijakan ini terus bisa jalan. Itu ya pihak-pihak yang terkait atau stakeholdernya juga ini Mbak diajak bicara dan diajak juga merumuskan secara detail. Jadi akhirnya nanti terjadi semacam kesepakatan bersama bahwa ini yang akan dilaksanakan, karena tadi kita singgung namanya peraturan teknis, ini kan sesuatu yang harusnya menjadi kunci pegangan bagi semua pihak. Karena apa? Karena kalau nanti ujungnya ini diberlakukan semuanya tetapi nggak ada perteknya, yang muncul adalah nanti yang untung ya untung, yang rugi terus tetap merugi kan gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya co-payment bagus jadi akhirnya menjadi kontraproduktif, menjadi tidak bagus lah kira-kira seperti itu. Ini yang harus dipahami oleh OJK. Tetapi sekali lagi bahwa jangan sampai OJK ini terkesan seperti ini gimmick gitu ya, pencitraan untuk menunjukkan bahwa fungsi-fungsi OJK yang sebenarnya masih banyak tadi disinggung oleh Pak Tulus itu terkait juga misalnya mengenai kondisi pengawasan terhadap pinjol misalnya. Ini kan menjadi kewenangan OJK istilahnya yang legal, yang ilegal bagaimana kan juga masih menjadi perdebatan di publik. Tetapi yang jelas fungsi-fungsi ini yang harusnya ditonjol. Tapi kalau kemudian sudah melompat menjadi mempunyai kewenangan lain dalam hal ini kan harus ada undang-undang yang memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan, kepada OJK itu. Kalau nggak ada, nanti OJK disebut over otoritas. Nah, yang menjadi over wewenang itu, maka kemudian menjadi lembaga yang tidak jelas secara fungsinya, dan itu nanti bisa saja suatu saat kemudian ada publik usulan supaya itu dibubarkan kan gitu. Jadi kan khawatir kita seperti itu, karena gimana pun juga memang OJK ini lembaga yang sangat strategis dan harapan publik sangat besar terhadap ini, apalagi dengan keluarnya kebijakan ini co-payment ini sebenarnya baik, tetapi kemudian karena tadi ini urusan antara istilahnya publik nasabah dengan perusahaan asuransi, kemudian ada pihak lain yang kemudian ikut-ikutan di situ gitu. Yang ini yang harus kemudian menurut saya ya OJK harus merefleksikan diri gitu, dalam posisi yang bagaimana kita. Baik. Pak Irfan, artinya bagaimana kemudian menghubungkan antara skema co-payment ini dengan kesadaran publik untuk kemudian memiliki asuransi kesehatan? Ya, co-payment ini baik ya, tujuannya baik, artinya masyarakat diedukasi untuk ikut menanggung resiko begitu. Seperti tadi saya kabarkan, kalau sudah punya asuransi mobil tidak harus membiarkan mobilnya tidak terkunci, atau kalau sudah punya asuransi kebakaran langsung tidak menghindari barang-barang berbahaya api. Jadi tetap nasabah tetap harus bertindak precaution ya, berhati-hati dalam menyelamatkan barang-barang berharganya, sehingga co-payment itu intinya adalah mengajarkan kepada masyarakat untuk ikut menanggung. Tapi menjadi salah ketika co-payment itu diputuskan oleh otoritas, karena co-payment itu kaitannya dengan bahwa perusahaan itu untung atau tidak dari bisnis asuransi kesehatan itu. Kalau dia merugi, maka dia kenakan co-payment. Kalau dia untung, jangan kenakan co-payment. Itu. Kita tunggu tentunya. Sesuai dengan harapan-harapan yang kemudian ditulis oleh narsum di logo Arah Angin TVRI di pesawat kertas ini, saya akan bacakan dari Pak Irfan mengatakan OJK harus melakukan sosialisasi, itu yang terpenting juga secara clear, secara jelas kepada masyarakat. Lalu juga Pak Trubus mengatakan optimalisasi pelibatan publik agar kebijakan implementatif, itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Trubus harapannya, dan regulasi yang adil yang disampaikan oleh Pak Tulus. Terima kasih sekali lagi Pak Tulus, Pak Trubus, dan juga Pak Irfan. Kita tunggu arah anginnya seperti apa dan kita terbangkan pesawat kertas ini kemudian untuk melihat bagaimana kemudian kelanjutan dari skema co-payment ini. Terima kasih sekali lagi Pak Irfan, Pak Tulus, Pak Trubus sudah hadir di diskusi kita di malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.